Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Sumeru, hiduplah seorang kakek bernama Bapak Tunggul. Usianya sudah sangat tua, namun semangatnya untuk menjalani hidup tak pernah pudar. Setiap hari, ia mendaki gunung yang terkenal angker itu untuk mencari tanaman obat yang dibutuhkannya. Banyak yang mengatakan bahwa Gunung Sumeru adalah tempat yang penuh dengan misteri, bahkan dipercaya dihuni oleh makhluk gaib. Namun, bagi Bapak Tunggul, itu semua hanya cerita lama yang tak perlu dipercaya. Suatu pagi yang berkabut, Bapak Tunggul kembali mendaki gunung. Dengan tongkat kayu yang sudah usang di tangannya, ia melewati hutan lebat dan medan terjal yang hanya ia kenal. Sesekali ia berhenti untuk menghirup udara segar dan menatap matahari yang perlahan muncul dari balik kabut. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, ia mendengar suara gemerisik dari semak-semak di sebelah kanannya. Dengan tenang, ia menoleh hanya untuk melihat sepasang mata besar yang memancarkan cahaya biru tembus pandang, memandangnya dengan tajam. Sesosok harimau putih yang megah dan anggun berdiri di hadapannya, dengan tubuh yang besar dan bulu putih berkilau seperti salju. Tak ada suara gemuruh seperti yang biasa terdengar saat hewan besar bergerak. Harimau putih itu seolah datang dari dunia lain, dan keberadaannya membawa aura misterius. Bapak Tunggul tidak panik. Ia tahu bahwa harimau putih ini bukanlah harimau biasa. Dalam masyarakat lokal, ada cerita bahwa harimau putih adalah penjaga gunung yang hanya muncul untuk orang-orang yang memiliki niat baik atau untuk menguji keberanian dan kejujuran hati mereka. Dengan suara yang tenang, Bapak Tunggul berkata, aku hanya mencari tanaman obat untuk mengobati orang yang membutuhkan. Aku tidak akan mengganggu gunung ini." Harimau putih itu hanya menatapnya dalam diam, lalu perlahan mendekat. Mata mereka bertemu, dan seketika itu juga Bapak Tunggul merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa damai yang mendalam, tetapi juga ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti berhadapan dengan alam itu sendiri, yang bisa memberi hidup, namun juga bisa mengambilnya. Tiba-tiba, harimau putih itu bergerak mundur beberapa langkah, seolah memberi ruang kepada Bapak Tunggul. Namun, saat ia berbalik untuk melanjutkan perjalanan, harimau putih itu mengeluarkan suara auman yang sangat dalam. Suara itu bergema di seluruh lembah, seperti sebuah peringatan. Bapak Tunggul berhenti dan berbalik. Ia tahu ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk menjaga keseimbangan alam di gunung tersebut. Dalam keheningan, ia menyadari bahwa ia harus menghadapi pilihan berat. Apakah ia akan kembali ke desa dengan tanaman obat yang dibutuhkan orang banyak, ataukah ia akan mengikuti petunjuk dari harimau putih yang mungkin memiliki maksud lebih besar dalam pertemuan mereka? Keputusan itu akhirnya ia ambil, meskipun sangat berat. Dengan kepala tegak, Bapak Tunggul melangkah maju, melepaskan apa yang ia cari, dan menerima tantangan yang lebih besar untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan antara manusia dan alam. Harimau putih itu pun menghilang begitu saja, seperti tak pernah ada. Namun, setelah kakek itu pulang ke desa, cerita tentang pertemuannya dengan harimau putih menyebar dengan cepat. Beberapa orang mempercayainya, menyebutnya sebagai pertemuan dengan kekuatan gaib yang langka. Namun, tak sedikit juga yang mencibirnya. Mereka mengatakan bahwa kakek itu hanya berhayal, dan harimau putih yang ia lihat hanyalah permainan bayangannya. Namun bagi Bapak Tunggul, pengalaman itu adalah sesuatu yang tak bisa dipahami dengan akal sehat. Ia tahu bahwa harimau putih itu bukanlah sebuah kebetulan. Ia hanya berharap, suatu hari, orang-orang akan mengerti bahwa alam dan makhluk-makhluknya lebih dari sekadar mitos belaka. Mereka adalah bagian dari dunia yang saling terhubung, yang saling menjaga keseimbangan.